kami rangkum menjadi 5 poin utama. Yang pertama, aset dan liabilitas pajak ini berjalan mengukur sebesar jumlah diharapkan dapat diefekasi dari beban pajak ini ditentukan berdasarkan penghasilan pajak dari berjalan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang ketiga, kekurangan atau kerugian pembayaran pajak penghasilan kita lihat sebagai bagian dari beban pajak ini dalam laporan memiliki dan pengajaran konsolidasi. Forma usaha juga mengajukan jurnal terlibat jika ada sebagai bagian dari beban pajak. Keempat, pajak tanggungan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada kecuali untuk investasi yang sebelumnya telah langsung dilakukan atau diberikan. Nah, itu telah mengerti ya setelah membahas keempat yang membahas pendapatan tetapi tidak diperbolehkan oleh pajak atau non-deductible expense.
1,77 miliar. Efektivitas kerugian fiskal, maka atas kerugian fiskal tersebut kerugian fiskal dapat dicatat sebagai aset pajak tangguhan jika diperkirakan tahun berikutnya perusahaan akan mendapatkan laba dan aset pajak tangguhannya dapat utamanya itu yang dilihat adalah aset pajak tangguhan. Itu terdapat pada bagian aset tetap, yaitu pada bagian aset piutang, dan juga utang pajak pada bagian identitas, tepatnya pada identitas jangka pendek. Namun jika terdapat identitas pajak tangguhan itu juga bisa ada, karena di dalam laporan keuangan juga ada yang namanya identitas pajak tangguhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang tertanggung, yaitu perusahaan
dibandingkan aset pajak tangguhan pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Desember 2019, yaitu sebesar 3.990.981.057. Hal ini mengartikan bahwa pada tahun 2020 ini terdapat pemulihan pajak pada masa mendatang yang lebih besar jumlahnya daripada pada tahun 2019. Namun hal ini mengartikan bahwa sudah selama 2 tahun perusahaan ini tuh memiliki aset pajak tangguhan, di mana melalui kacamata pelaporan pajak, aset pajak tangguhan ini tuh merupakan jumlah dari PPh terpulihkan di periode yang akan datang, yang disebabkan karena terdapat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kerugian kompensasi kerugian. Nah, biasanya hal ini itu terjadi karena adanya akumulasi wajib pajak yang belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan, namun harus dalam seizin dari peraturan perpajakan tentunya. Nah, aset pajak tangguhan ini merupakan jumlah dari PPh yang terpulihkan. Jika perusahaan itu memiliki aset pajak tangguhan seperti ini, maka dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, di mana dapat menghapuskan kewajiban perpajakan sehingga tidak perlu lagi membayar kewajiban pada masa mendatang. Nah, hal ini mengartikan bahwa perusahaan ini tidak perlu lagi membayar kewajiban perpajakan sesuai jumlah aset pajak tangguhan yang ada pada masa depan. Kenapa? Sebelumnya itu akan dikalikan dulu, sebelum kita kurangkan itu akan dikalikan dulu dengan tarif pajak yang berlaku pada masa mendatang. Nah, aset maupun beban pajak tangguhan dapat muncul dari selisih atau diferensi antara beban pajak atau PSAK dengan pajak terutang atau fiskal, yang mana jika pada sisi pajak terutang itu lebih besar daripada beban pajak dari sisi PSAK-nya, maka akan menghasilkan manfaat pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang akan mengurangi beban pajak ini. Namun, apabila pajak terutang atau fiskal itu lebih kecil daripada beban pajak dari sisi PSAK, maka diferensi ini akan menghasilkan identitas pajak tangguhan yang akan menambah beban pajak ini. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan di atas, yaitu karena dalam perusahaan ini kan terdapat aset pajak tangguhan, artinya pajak terutang atau fiskal yang dibayarkan oleh perusahaan itu lebih besar dibandingkan beban pajak dari sisi PSAK-nya. Selain itu, artinya sesuai juga dengan penjelasan di atas bahwa di dalam beban pajaknya nanti akan mengurangi beban pajak ini. Nah, terdapat aset pajak tangguhan ini tuh artinya terutang fiskal yang dibayarkan oleh perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan beban pajak atau PSAK sesuai yang dijelaskan tadi. Selain itu, artinya sesuai juga dengan penjelasan di atas bahwa nanti itu akan mengurangi beban pajak ini. Nah, mengenai kompensasi kerugian yang ada pada perusahaan ini tuh pada tahun 2020 ini kan mengalami rugi fiskal sebesar 2.219.283.012, walaupun sudah dikompensasikan dari kompensasi kerugian dari tahun 2019 sebesar Rp 1.204.500.235, yang mana nantinya itu laba kena pajak atau rugi fiskal dari hasil rekonsilasi ini akan menjadi dasar dalam pengisian SPT atau surat pemberitahuan pajak PPh Badan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam pengakuan dan penunjang dari laporannya tangguhan ini itu sudah diatur dalam angka 46, yang mana dari angka ini mau pengakuan ya ada di dalam hal ini. Nah, ada dengan tangguhan dari syarat PT Indonesia pada 2020 itu bernilai 294,483 dalam hal pengumpulan catatan di dalam laporan posisi keuangan tahun dengan menggunakan tangguhan pajak yang 46 periode. Nah, pada saat tangguhan tercatat di dalam yang mana syarat dari lainnya kewajiban dan ada tangguhan pajak yang digunakan akan dilakukan terhadap fiskal timbalan kerja karyawan senilai 9,9 dari sisi pertanggungannya sesuai dengan peraturan partner yang dapat timbalan karyawan antara pajak itu telah dilakukan barang lalu sejak dalam laporan keuangan aset dan kewajiban mereka harus secara berkala sesuai dari asalnya kewajiban dan mencatat. Maka aset dan kewajiban pajak tanggungan tidak boleh disajikan sebagai aset dan kewajiban lancar. Aset tetap dalam aset keuangan dan tiga aset kewajiban lancar miliar dan juga dengan aset 315 tidak lancar. Itulah yang menyebabkan aset pajak tangguhan didapatkan dalam keuangan aset keuangan perbedaan daripada laporan keuangan asli ada aset tetap dan aset tidak menuju. Nah, ini digunakan secara umumnya secara pajak itu adalah dan juga beban ungkapan secara umum dalam bukti laporan berapa aset pajak
aset pajak tangguhan dari PT Central Food ini pada tahun 2020 itu sendiri bernilai 3.190.981.057. Nah, aset pajak tangguhan ini merupakan hasil dari adanya perbedaan temporer yang bisa dikurangi. Berupa apa saja Kak itu? Yang pertama ada perbedaan pengakuan. Itu adalah imbalan kerja karyawan di mana dari segi akuntansi itu telah diakui penuh seluruh imbalan sebagai beban, sedangkan dari segi pajaknya itu belum diakui karena belum benar-benar dibayarkan. Makanya ada perbedaan temporer kan. Nah, yang kedua itu adalah rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Yang ketiga adalah perbedaan pengakuan amortisasi diskon utang obligasi, di mana dari segi akuntansi amortisasi itu mungkin menggunakan metode yang lebih cepat sehingga bebannya ini tuh lebih besar gitu bebannya daripada beban amortisasi tercatat dari segi pajaknya. Nah, sehingga dari kedua penemuan analisa pada tahun 2020 ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam perusahaan ini terdapat beban pajak ini sebesar 2.455.491.525 dan juga manfaat pajak tangguhan sebesar 3.190.981.057 sesuai dengan laporan posisi keuangan pada kasus ini, yang mana pada bagian aset itu nanti terdapat aset pajak tangguhan dan pada bagian liabilitas itu nanti akan terdapat utang pajak di dalam laporan keuangan sesuai dengan yang ada di perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian yang kedua ini, yaitu utang pajak. Nah, terdapat juga utang pajak di dalam laporan keuangan yang ini. Utang pajak ini merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan laporan posisi keuangan yang terdapat dalam kasus ini, yang mana pada bagian aset terdapat aset pajak tangguhan dan pada bagian liabilitasnya itu terdapat utang pajak. Nah, di dalam laporan keuangan perusahaan ini itu tidak terdapat liabilitas pajak tangguhan. Nah, utang pajak di dalam laporan ini tuh sebesar 2.791.552. Nah, ini tuh berasal dari jumlah pajak penghasilan PPh 21 sebesar 4.855.042. Nah, ini dijumlahkan dengan pajak penghasilan entitas anak yaitu Kemfood atau PT Kemang Food Industri yang terdiri dari pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 23, pasal 25 dan pasal 29 sebesar totalnya itu adalah 24.871.240 dan juga pajak pertambahan nilai entitas anak itu sebesar 2.725.765.243. Nah, totalnya itu adalah 2.755.491.525 dapat dilihat di PPP. Nah, sehingga dari kedua penemuan analisa pada tahun 2020 ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam perusahaan ini itu terdapat beban pajak ini sebesar 2.491.525 dan juga manfaat pajak tangguhan itu sebesar 3.190.981.057 itu sesuai dengan laporan posisi keuangan yang ada pada kasus ini, yang mana nanti di bagian asetnya itu terdapat aset pajak tangguhan dan pada bagian liabilitasnya itu nanti terdapat utang pajak. Nah, di dalam laporan posisi keuangan perusahaan ini tuh terdapat liabilitas pajak tangguhan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam perusahaan yang kedua nih, yaitu perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, perusahaan yang untung dari segi sektor makanan dan minuman. Nah, yang pertama pada perusahaan ini terdapat aset pajak tangguhan pada tahun 2020 itu sebesar 478.140.000, yang mana jumlahnya itu lebih kecil daripada aset pajak tangguhan pada tahun 2019. Untuk analisanya, itu mengapa terdapat aset pajak tangguhan sudah dijelaskan pada analisa tadi penjelasan dari PT Central Food Indonesia Tbk, yang mana artinya ini terdapat manfaat pajak tangguhan sebesar 478.140.000. Nah, yang mana ini akan mengurangi beban pajak ini nantinya. Nah, PT ICBP ini memiliki aset pajak tangguhan pada tahun 2020. Aset pajak tangguhan ini tuh timbulnya karena adanya apa aja? Yang pertama, liabilitas atas imbalan kerja karyawan itu senilai 632.275.000. Nah, lalu aset pajak tangguhan ini tuh bisa saja muncul karena liabilitas imbalan karyawan secara akuntansi itu telah diakui secara penuh sejak awal, sedangkan menurut pajak itu harus diakui secara berkala ketika imbalan benar-benar telah dibayarkan karena pajak mengandung desposis. Nah, yang kedua itu
secara akuntansi lebih besar atau cepat itu misalnya menggunakan metode double declining. Nah, daripada secara pajak itu maka akan timbul aset pajak tangguhan. Lalu yang keempat itu karena adanya rugi fiskal itu yang dapat dikompensasi itu senilai 1.769.000. Kompensasi atas kerugian fiskal ini dicatat sebagai aset pajak tangguhan dan dapat dijadikan pengurang bagi beban pajak. Nah, itu nanti akan dilihat bisa kelihatan di laporan laba rugi. Nah, yang kelima itu adalah lain-lain. Itu aset pajak tangguhan itu juga dapat timbul dari kegiatan investasi pada perusahaan anak, kombinasi bisnis, perbedaan pengakuan biaya-biaya seperti riset dan pensiun dan hal-hal lainnya. Nah, yang kedua itu terdapat juga utang pajak nih pada tahun 2020 itu sebesar 1.796.428.000 yang mana itu lebih besar daripada utang pajak pada tahun 2019. Yang mana itu penjelasan tentang utang pajak ini tuh sudah terdapat juga tadi di penjelasan dari PT Central Group dan lebih lengkapnya bisa dilihat di paper keuangan. Nah, yang mana artinya beban pajak ini tuh dari perusahaan ini yaitu sebesar 1.796.428.000. Nah, utang pajak ini tuh berasal dari pajak penghasilan yang dijumlahkan dengan pajak penghasilan entitas anak itu terdiri dari pasal 21, pasal 23, pasal 26, pasal 25, pasal 29 yang mana jumlah totalnya sebesar 44.996.000 dan juga pajak pertambahan nilai entitas anak sebesar 324.459.000 dan juga pajak lain-lain yaitu sebesar 530 juta pada perusahaan ini. Nah, perusahaan ini itu mengalami keuntungan. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, kita masuk ke dalam level pajak tangguhan. Di dalam laporannya PT Indofood ini, dia tuh terdapat liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan tadi di PT Sentra itu memang tidak ada liabilitas pajak tangguhan. Nah, liabilitas pajak tangguhan dari PT Indofood ini pada tahun 2020 itu bernilai 269.483.000. Itu tercatat di dalam laporan posisi keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan PSHK 46. Nah, liabilitas pajak tangguhan tercatat itu dalam segmen yang terpisah dari liabilitas lainnya. Liabilitas pajak tangguhan ini timbul karena adanya liabilitas atas imbalan kerja karyawan senilai 92.301.000. Lalu liabilitas pajak tangguhan ini bisa saja muncul juga karena liabilitas imbalan karyawan secara pajak itu telah diakui secara penuh sejak awal dibayarkan, tetapi menurut akuntansi itu harus diakui secara berkala sesuai periode di mana beban tersebut dicatat. Nah, lalu yang kedua itu ada cadangan bonus itu senilai 12.330.000. Lalu yang ketiga itu terdapat aset tetap dan aset tak berwujud itu senilai 193.445 miliar dan juga 193.15 miliar. Nah, liabilitas pajak tangguhan dapat muncul akibat adanya perbedaan metode penyusutan atau amortisasi terhadap aset tetap dan aset tidak berwujud yang digunakan secara akuntansi dan secara pajak. Nah, jika beban penyusutan secara akuntansi lebih kecil atau lambat daripada secara pajak, maka itu akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Lalu yang keempat itu adalah yang lain-lainnya. Nah, liabilitas pajak tangguhan ini juga dapat muncul atau dapat timbul dari kombinasi bisnis, revaluasi aset dengan nilai wajar, lalu kegiatan investasi pada perusahaan anak dan juga goodwill. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang B-nya ini, yaitu soal yang bagian keduanya. Itu adalah laporan laba rugi konsolidasian dari sisi pelaporan pajak. Nah, laporan laba rugi konsolidasian kalau dari sisi pelaporan pajak itu dilihat adalah beban pajak penghasilannya. Nah, laporan laba rugi itu sendiri merupakan laporan yang menunjukkan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan yang merupakan konsep yang menandingkan antara beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama yaitu PT Sentra dulu nih, perusahaan PT Sentra. Nah, dalam perusahaan PT Sentra ini kita mengalami kerugian sebesar 23.400.000 pada tahun 2020. Nah, hal yang paling disoroti dalam income statement atau laporan laba rugi dari PT Food ini adalah beban pajak penghasilan atau income tax expense. Ini jauh lebih besar daripada penghasilannya. Nah, lalu nantinya ini beban pajak ini akan dimasukkan ke dalam bagian beban pada income statement. Nah, beban pajak ini tuh didapatkan dari beban pajak ini yang dikurangi dengan manfaat pajak tangguhan. Nah, di mana di dalam soal ini dituliskan terdapat beban pajak penghasilan bersih pada tahun 2020 itu sebesar 1.842.352.938 yang diperoleh dari pajak tangguhan perusahaan PT Sentra
90.927.000 dan dikurangi dengan pajak tangguhan dari entitas anak tidak langsung yaitu SAP Beverage sebesar 6.457.500. Nah, itu akhirnya dari penjualan itu menghasilkan beban pajak penghasilan bersih pada tahun 2020. Nah, perusahaan ini pada tahun 2020 itu mengalami tafsiran kerugian fiskal sebesar 2.219.283.012.000. Nah, walaupun sudah dikompensasikan dari kompensasi kerugian tahun 2019 sebesar 1.204.500.235.000, yang mana nantinya laba kena pajak atau rugi fiskal dari hasil rekonsiliasi itu yang menjadi dasar dalam pengisian SPT surat pemberitahuan tahunan BPH Badan. Tapi jumlahnya tetap masih rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perusahaan yang kedua, yaitu PT ICBP. Untuk penjelasan teorinya antara laporan laba rugi PT Food dan PT ICBP teorinya sama. Namun PT ICBP ini tuh mengalami untung dari hasil analisis kita. PT ICBP ini mengalami untung sebesar 7.421.643.000. Dengan jika diperhatikan dari sisi perolehan pajaknya itu terdapat beban pajak sebesar 2.540.073.000 pada tahun 2020, di mana beban pajak penghasilan itu menjadi pengurang dari laba sebelum beban pajak penghasilan itu sebesar 9.958.647.000, sehingga dapat ditemukan bahwa laporan laba rugi itu setelah pajak itu sebesar 5.351.000. Nah, di mana di dalam soal dituliskan terdapat beban pajak penghasilan bersih pada tahun 2020 itu sebesar 2.570.073.000 yang diperoleh dari pajak ini tahun berjalan itu sebesar 2.538.941.000 ditambah dengan penyesuaian atas periode lalu sebesar 3.971.000, kemudian dikurangi dengan tanggungan tahunan berjalan itu sebesar 78.053.000 dan ditambah dengan penyesuaian tarif pajak atas periode lalu sebesar 75.414.000. Nah, dan hasilnya itu adalah beban pajak penghasilan bersih tahun 2020. Nah, perusahaan ini tuh mengalami untung atau laba sebesar 9.012.998. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang bagian C, yaitu laporan arus kas konsolidasian. Nah, dari sisi pelaporan pajak yang dilihat itu adalah bagian dari pembayaran pajak penghasilannya. Nah, pada perusahaan yang pertama yaitu PT Sentra Food Indonesia Tbk, ini perusahaan yang rugi dari sektor makanan dan minuman, itu menurut pajaknya, laporan ini tuh merupakan laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di mana dari sisi pelaporan perpajakan yang disoroti adalah pembayaran pajak penghasilan badan, di mana dari PT Sentra Food ini itu sebesar 336.256.131.000 yang nantinya itu akan menghasilkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, di mana hal ini diperoleh dari rekonsiliasi antara laba atau rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk tahun yang terakhir. Nah, masuk dalam perusahaan yang kedua yaitu pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, perusahaan itu. Nah, menurut pajak laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan informasi perubahan historis antara kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaannya. Nah, untuk cara yang lebih lanjut bisa dilihat dalam paper kelompok kami. Nah, di mana dari sisi laporan perpajakan yang disorot itu adalah pembayaran pajak penghasilan badan, di mana dalam PT ICBP ini sebesar 1.684.628.000 yang nantinya akan menghasilkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, di mana hal ini itu diperoleh dari rekonsiliasi antara laba atau rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan pajak dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk tahun yang terakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian D. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian D, kelompok kami memutuskan tuh memang dari A sampai D itu tidak memasukkan bentuk laporan konsolidasiannya karena sepanjang ini kami hanya memasukkannya di dalam paper, tidak memasukkannya di dalam PPT. Nah, masuk ke dalam bagian D itu adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Dari sisi pelaporannya
pajak tangguhan, yang mana pajak tangguhan itu mengurangi pajak ini. Kemudian pajak penghasilan badan dikurangi dengan pajak penghasilan yang dibayar di muka akan menghasilkan utang pajak penghasilan, serta perhitungan dari laba sebelum pajak hingga mendapatkan penghasilan kena pajak, serta terdapat perhitungan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pajak dibayar di muka dari pajak pertambahan nilai dan juga utang pajak. Jadi yang mencakup semuanya yang ada dari laporan A sampai laporan C. Nah, pada perusahaan Sentra Food Indonesia Tbk, pada perusahaan yang berizin itu, di mana dalam perusahaan itu dinyatakan mengalami rugi fiskal dengan pajak ini sebesar 2.755.591.525.000 dan utang pajak penghasilannya itu sebesar 1.842.352.938.000. Penghasilan kena pajak sebesar 1.482.777.000 yang apabila dikompensasikan menjadi 2.219.283.12.000. Nah, aset atau liabilitas pajak tangguhan itu sebesar 3.190.981.057. Nah, pajak ini dibayar di muka dari pajak pertambahan nilai. Pajak yang dibayar di muka dari pajak pertambahan nilai ini bisa berapa? Sebesar 2.925.265.240. Ini semua ada di laporan A sampai C, semuanya ada di dalam laporan bagian B. Nah, selanjutnya masuk perusahaan yang kedua yang bagian B, perusahaan kedua yaitu PT Indofood CBP Sistem Makmur Tbk, ini perusahaan yang untung. Nah, menurut pajak itu sesuai penjelasan yang tadi, dia mencakup semuanya dari yang laporan A sampai laporan C. Nah, dimana kalau dalam perusahaan PT CBP ini dia dinyatakan mengalami laba atau untung. Kalau tadi kan perusahaan sentra mengalami rugi. Nah, dengan pajak ininya itu sebesar 2.542.712 dikurangi dengan pajak tangguhannya sebesar 78.053.000 ditambah penyesuaian tarif pajak atas periode lalu sebesar 75.414.000, beban pajak penghasilan sebesar 2.540.000, lalu aset pajak tangguhan sebesar 478.440.000 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar